Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan tutorial saya yang keempat pada video yang keempat. Pada video yang keempat kali ini saya akan melanjutkan video yang ketiga tentang unsur-unsur proposal penelitian tindakan kelas. Pada video yang ketiga telah saya sampaikan unsur yang pertama, proposal penelitian tindakan kelas tentang judul penelitian. Yang kedua yaitu unsur yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, ini yang akan saya sampaikan, pendahuluan. Jadi unsur yang pertama judul penelitian, yang kedua pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat 5 unsur utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, nomor 2 rumusan masalah, nomor 3 manfaat penelitian, nomor 4 ruang lingkup penelitian, nomor 5 definisi operasional. Itu sangat tergantung pada lingkup penelitian itu sendiri. Nah, yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang keempat ini, pada video yang keempat ini adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah sekurang-kurangnya itu boleh ditambah, tapi sekurang-kurangnya terdapat 7 topik atau isi atau ide pokok yang dituangkan dalam alinea atau paragraf-paragraf secara runtut, ya, secara runtut. Di pola pikirnya itu runtut. Ya, yang pertama, isi pada paragraf awal latar belakang adalah harapan ideal. Yang kedua adalah kondisi nyata atau objektif. Yang ketiga, pokok permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, identifikasi penyebab masalah. Yang kelima, tindakan solusi atau strategi atau metode. Itu yang kelima. Yang keenam, baru alasan pemilihan tindakan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Teman-teman guru, yang perlu kita ketahui bersama agar tutorial ini runtut dari awal sampai akhir itu nyambung, maka kalau kemarin pada video yang ketiga kemarin saya sudah menyampaikan contoh judul penelitian tindakan kelas, yaitu peningkatan membaca cepat dengan strategi
PJPS pada siswa kelas X dan di sekolah Y misalkan. Maka dari kita runtut contoh latar belakang ini akan saya hubungkan, kita sambungkan dengan judul penelitian kita. Nah, yang pertama tadi adalah harapan ideal. Pada alinea pertama atau kedua, pada latar belakang ini berisi ide pokok ditambah dengan ide penjelas yang intinya siswa itu bisa membaca cepat dan efektif, mempunyai kecepatan yang tinggi dan pemahaman yang tinggi pula. Dan kecepatan siswa dalam membaca cepat itu bisa diukur ya dengan KPM, kata per menit. Apabila kita mengajar guru di sekolah dasar atau MI, kalau kita mencari referensi dari hasil penelitian orang lain, maka akan terdapat KPM, kata per menit siswa SDMI itu rata-rata adalah idealnya 150 KPM. Ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, siswa SMP, siswa sanawiyah itu rata-rata idealnya rata-rata KPM-nya adalah 200 KPM, kata per menit. Sedangkan siswa SMA atau SMK atau aliyah itu kecepatan membaca idealnya adalah 250 KPM. Ini sebagai acuan kita, idealnya ini. Maka pada ide pokok itu dengan mengacu pada penelitian orang lain, kita tuangkan pada paragraf pertama atau alinea pertama, kedua dalam latar belakang. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi saya sampaikan kondisi objektif, kondisi nyata. Artinya yang ada di dalam kelas teman-teman, Bapak Ibu ajar ya, di dalam kelas itu seperti apa. Barangkali Bapak Ibu menemukan atau teman-teman menemukan siswa kurang minat untuk membaca, siswa kurang paham terhadap isi bacaan, atau KPM siswa SD itu 125 KPM. SMP ditemukan pada studi awal atau studi pendahuluan sebelum kita melakukan tindakan itu misalnya 175 KPM rata-rata. Pada siswa SMA, SMK atau aliyah yang Bapak Ibu teman-teman hadapi itu KPM-nya 200 KPM misalnya. Ini. Jadi akan ditemukan seperti itu misalnya ya. Itu semua tergantung pada hasil studi awal atau awal penelitian ya. Sebelum mengadakan tindakan kita mengadakan studi penelitian. Nah, ini
Kemudian yang ketiga tadi disampaikan pokok masalah yang dihadapi. Artinya ada kesenjangan antara harapan ideal dengan kondisi nyata. Misalnya ide-ide pokoknya dalam paragraf itu yang akan teman-teman tuangkan dalam paragraf yang keberapa, ke-6 atau 7 dalam latar belakang itu. Siswa kurang minat membaca, siswa kurang paham isi bacaan yang dibacanya. Kemudian ada selisih KPM antara KPM ideal dengan KPM kondisi nyata. Ya, ditemukan pada siswa SD ada 25 KPM, selisihnya ada SDMI, SMP Sanawiyah ada misalnya 50, selisihnya antara ideal dengan kondisi nyata. Dan siswa SMA, SMK atau aliyah terdapat 50 selisih, 50 poin selisihnya antara kondisi nyata dan harapan ideal. Ini adalah masalah yang harus kita atasi dengan cara meningkatkan, mencari solusinya. Itu ya. Kemudian sebelum kita menentukan solusi atau tindakan solusi, kita harus mengidentifikasi penyebab masalah. Apa sebabnya masalah itu harus kita ketahui. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, sebelum dokter itu memberi obat kepada pasien, jelas terlebih dahulu dokter itu mengetahui penyakitnya. Nah, ini apa penyebabnya masalah ini? Mungkin teman-teman bisa menuangkan ide pokok ini sebagai topik dalam kalimat-kalimat, baik itu kalimat penjelas maupun kalimat utama dalam alinea berikutnya atau paragraf yang teman-teman tulis. Misalnya teman-teman mengamati pada waktu siswa membaca itu terjadi vokal atau menyuarakan, membaca dengan bersuara. Ini menghambat membaca cepat tentunya. Ya. Yang kedua, mungkin ditemukan juga ketika membaca siswa masih berkumat klamit, bibirnya itu bergerak-gerak. Juga mungkin ditemukan ketika membaca siswa itu menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Ini adalah penyebab. Mungkin juga ditemukan dalam pengamatan teman-teman ketika membaca siswa itu mengulang apa yang sudah dibaca. Itu adalah penyebab dari pokok masalah. Itu harus ditemukan. Tuh. Nah, berikutnya yang kelima, kita tadi 4, sekarang menginjak yang kelima, tindakan solusi. Yang kelima yaitu tindakan solusi, metode atau strategi. Teman-teman perlu strategi untuk mengatasi masalah atau pokok masalah. Strategi yang kita gunakan sesuai dengan judul kita pada video yang ketiga, yaitu strategi
PJPS. Apa itu? Peningkatan jangkauan mata dan peningkatan sekte mata. Kemudian dipaparkan latihan-latihan peningkatan jangkauan mata. Dibuat latihan berupa mengurangi regresi, ya, mempercepat jangkauan mata, memperluas jangkauan mata. Untuk peningkatan sekte mata digunakan tes latihan kemampuan sekte mata, ya. Jadi strategi ini yang ditawarkan ini untuk mengatasi masalah penyebab timbulnya masalah tadi, ya. Kemudian yang keenam, alasan memilih tindakan tadi, ya, alasan memilih tindakan. Guru dalam mengajar membaca tidak membuat perencanaan. Misalnya guru dalam meminta siswa untuk membaca itu tidak melalui proses memberikan skemata dulu, langsung memberikan perintah untuk membaca, ya. Misalnya guru tidak memonitoring isi bacaan yang dibacanya. Guru juga tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi diri. Itu adalah ide-ide pokok, topik-topik yang dituangkan dalam paragraf-paragraf setelah tindakan atau tindakan strategi atau tindakan solusi. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan, penelitian sejenis. Penelitian sejenis, teman-teman bisa membaca skripsi atau penelitian yang lain yang barangkali yang mendekati penelitian yang dilakukan. Misalkan kemampuan membaca cepat dengan cara gerak mata dan seterusnya, ya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi itu isi latar belakang yang meliputi 7 hal yang harus ada dalam latar belakang dan contoh-contoh ide pokok yang dituangkan dalam paragraf atau alinea dalam latar belakang. Itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, salam solidaritas dan salam perjuangan. Terus ikuti channel saya untuk materi berikutnya. Selamat dan sukses selalu. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.